Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama Ibu. Kita belajar matematika. Untuk hari ini kita belajar bab 2. Materi yang akan kita pelajari adalah himpunan. Jadi, bab 2 ini adalah materinya himpunan. Ya, bisa kalian catat ya, Nak ya, untuk hal-hal yang penting. Di sini Ibu akan memberikan penjelasan tentang apa sih itu himpunan. Ya, himpunan adalah kumpulan atau sekumpulan benda atau objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi kalau nggak jelas, itu berarti bukan yang namanya kumpulan. Jadi dia harus jelas. Nah, untuk lebih bisa memahaminya, maka Ibu akan memberikan beberapa contoh. Perhatikan contohnya. Di sini Ibu akan memberikan contoh tentang himpunan. Apa sih itu himpunan? Ya. Yang pertama, sekumpulan hewan berkaki 4. Nah, di sini dia udah jelas nih, dia ngomongin bahwa hewan, terus hewannya harus berkaki 4. Dia harus ngomongin hewan dan hewan berkaki 4. Kalau dia bukan hewan berkaki 4, misalkan hewan omnivora, karnivora, herbivora, itu boleh. Yang penting tidak hewan aja, karena hewan itu banyak macam ya. Kalau hewan doang boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Karena apa? Karena hewan itu banyak macam. Ada yang hewan berkaki 4, berkaki 2, hidup di darat, hidup di air, terbang, terus dia hewan omnivora, karnivora, herbivora. Jadi banyak macam-macam hewan itu. Jadi harus lebih jelas hewan apa yang dimaksud. Maka itu contoh ke himpunan. Yang kedua, ada sekumpulan negara-negara, sekumpulan negara-negara yang berawalan huruf S. Berawalan huruf S. Di Asia Tenggara. Oke, jadi dia harus berawalan huruf S di Asia Tenggara. Nah, jelas nih, dia ngomongin negara, terus negaranya harus berawalan huruf S, letaknya di Asia Tenggara. Ya kan? Kalau misalkan kita ngomongin negara-negara doang, negara di dunia ini banyak banget. Nggak jelas negara apa yang diomongin, ya kan? Nah, ini lebih spesifik nih. Dia harus berawalan huruf S dan dia letaknya di Asia Tenggara. Contohnya apa? Kalau dia di Asia Tenggara berarti dia Singapura. Jelas banget. Udah berawalan huruf S, dia letaknya juga di Asia Tenggara. Lanjut ya. Yang ketiga, ada kumpulan alat transportasi darat. Nah, yang kita tahu alat transportasi ini macem-macem. Ada yang darat, ada yang udara, ada yang laut. Ini lebih spesifik nih. Dia harus alat transportasi, terus letaknya dia di darat. Contohnya seperti mobil, motor, ya kan? Terus lanjut, ada kumpulan bilangan prima kurang dari 10. Nah, kalau kurang dari 10 berarti angkanya nggak masuk. Terus dia ngomongin
prima kurang dari 10. Yang kita tahu untuk bilangan prima itu banyak macam ya kan. Nah, ini mintanya cuman kurang dari 10 dan macam-macam bilangan juga banyak. Ini udah spesifik mintanya hanya prima dan kurang dari 10. Seperti itu. Lanjut, contoh yang bukan himpunan. Kalau tadi yang di atas adalah contoh himpunan, sekarang contoh yang bukan atau tidak termasuk ke dalam himpunan. Yang pertama, ada kumpulan siswa. Nah, kumpulan siswa-siswanya nggak jelas. Siswa siapa sih yang dimaksud? Misalkan kalau siswa-siswa di SMP Kristen 5, atau siswa-siswa berkacamata, atau siswa-siswa dengan ukuran sepatu 37. Itu kan jelas, maka harusnya masuk ke himpunan. Tapi ini cuman bilang kumpulan siswa-siswa, jadi nggak jelas ya, maka bukan himpunan. Gitu. Kalau misalkan dia ngomongin dengan jelas siswanya apa, baru masuk ke himpunan. Selanjutnya, ada kumpulan makanan enak. Nah, kalau untuk kumpulan makanan enak ini, misalkan menurut ibu bakso enak, tapi menurut si A bakso nggak enak. Terus menurut ibu mie ayam yang enak, menurut si A pecel lele yang enak. Persepsi setiap orang itu berbeda-beda. Makanya kumpulan makanan enak itu bukan masuk ke dalam himpunan karena nggak jelas. Setiap orang itu punya hal yang dirasakan, hal yang disukai itu berbeda-beda. Yang ketiga, ada kumpulan hewan, terus ada kumpulan kota-kota. Nah, kalau kumpulan kota-kota di Indonesia ini banyak banget ya kota-kota di Indonesia. Kalau misalkan kota-kotanya jelas berawalan huruf A misalnya atau berakhiran huruf I, nah itu baru jelas kota-kotanya. Karena kota-kota di Indonesia ini kita tahu banyak banget kota di Indonesia. Provinsinya aja ada 30-an, apalagi kota-kotanya. Jadi harus lebih jelas kota apa yang dimaksud gitu. Kalau misalkan kota-kotanya lebih dari berawalan huruf A, boleh. Berakhiran huruf S, boleh. Terserah. Oke, lanjut. Ada yang namanya lambang dari himpunan. Jadi tadi pengertian dan contoh himpunan, sekarang ada lambangnya. Untuk lambang himpunan, yang pertama penulisan himpunan ya, itu harus menggunakan huruf kapital. Jadi lambangnya dengan huruf kapital atau huruf besar. Ya, kapital itu atau huruf besar. Kita ambil contoh ya. Contohnya itu Ibu misalkan ada huruf A atau huruf X ya kan? Jadi A, terus X, ada lagi misalkan huruf Y, huruf C, huruf Q, dan lain-lain. Ini hanya inisialnya saja ya, contohnya saja. Yang selanjutnya, selain ada lambang dengan huruf kapital, penulisan himpunan itu menggunakan kurung kurawal. Ya. Menggunakan kurung kurawal dan dipisahkan oleh tanda koma. Jadi ada kurung kurawal, terus dia harus dipisahin dengan yang namanya tanda koma. Paham ya nak ya? Harus menggunakan kurung kurawal dan tanda koma. Untuk kurung kurawal sama tanda komanya nanti dibiasakan saja. Contoh, Ibu ada himpunan A. Himpunan A-nya ini terdiri dari ayam, terus ada bebek, terus ada itik. Jadi ada ayam, ada bebek, sama ada itik. Nah, di sini penulisannya apa? Penulisannya menggunakan huruf kapital, menggunakan kurung kurawal,
dan dipisahkan oleh tanda koma. Ada lagi. Himpunan Q ada anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Titik-titik. Kalau titik-titik ini berarti sampai tak terhingga angkanya, nggak tahu berapa. Tapi kalau misalkan sampai angka 4 aja ya udah. Habis angka 4 tutup kurung kerawal. Terus di sini menggunakan tanda kurung, terus dipisahkan oleh tanda koma. Terus dia menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada menyatakan himpunan. Nah, jadi himpunan ini bisa dinyatakan dengan 3 cara. Ya, jadi menyatakan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama, dengan menyebutkan atau mendaftarkan anggotanya. Anggotanya. Oke, contoh ya. Misalkan ada himpunan A, dia sifatnya ini adalah kumpulan hewan berkaki 4. Nah, ini soalnya adalah kumpulan hewan berkaki 4, terus kalian sebutin apa anggotanya. Himpunan A, buka kurung kerawal, kita ambil 3 aja ya. Contohnya ada sapi, terus ada singa, terus ada buaya. Nah, terus kita tutup kurung kerawal. Contoh yang kedua, ya. Itu misalkan ibu ada himpunan E. Himpunan E itu ada kumpulan bilangan genap kurang dari 10. Nah, yang kita tahu 10 kan masuk ke genap. Tapi karena ada kata kurang dari, maka 10-nya tidak termasuk. Jadi anggota E adalah 2, 4, 6, 8. Ya, karena kurang dari jadi 10-nya nggak masuk ya. Habis dari situ tutup kurung kerawal. Apa aja. Nah, terus di sini adalah tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, kalian perlu awan-awanin tuh biar lebih jelas. Kalau ada tanda lebih dari itu, kita misalkan tarik garis putus-putus, itu besar berarti artinya lebih dari. Kalau sampingnya itu kita tarik garis seperti huruf K, artinya kecil, maka kurang dari. Nah, bedanya yang ada garis di bawah sama yang atas apa, Bu? Nah, bedanya kalau yang ada garis di bawah berarti angkanya ikut atau termasuk, terhitung. Dia tertulis ya. Angkanya ikut, termasuk, atau terhitung. Atau ketulis. Kalau misalkan nggak ada garis di bawahnya berarti angkanya nggak usah ditulis. Oke, angkanya tertulis. Contoh, Ibu punya himpunan Y, anggotanya X, Y, oh ya boleh, X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan
15, X elemen, ada seperti huruf E itu artinya elemen ya atau anggota. Anggota bilangan ganjil. Ya, anggota bilangan ganjil. 15 kan masuk ke anggota bilangan ganjil. Terus ada tanda kurang dari sama dengan. Nah, kalau ada garis di bawahnya berarti si 15-nya termasuk. Berarti nanti 15-nya ikut tertulis. Jadi anggota bilangan ganjil apa aja? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Bu, kok 15-nya masuk? Karena tadi ada tanda garis di bawahnya ya. Kalau nggak ada garis berarti 15-nya tidak termasuk. Oke, paham ya untuk materi yang pertama menyatakan himpunan dengan cara mendaftarkan anggotanya. Yang kedua, dengan cara menyebutkan sifatnya. Menyebutkan sifatnya. Jadi ini nih mirip banget sama yang namanya mendaftarkan anggota tadi, hanya saja kebalikan. Kalau tadi sifatnya tahu, terus anggotanya disebutin. Kalau ini kebalikan, anggotanya diketahui, tapi sifatnya belum tahu. Contoh, yang pertama, Ibu punya himpunan X, anggotanya ada sapi, kuda, dan jerapah. Nah, yang kita tahu mereka ini kalau sifatnya berarti hewan, ya, kumpulan hewan, berkaki 4. Atau sifat yang lain, dia bisa jadi kumpulan sifat yang lain ya, selain hewan berkaki 4, dia sifatnya kumpulan hewan hewan herbivora. Herbivora ini berarti dia pemakan tumbuhan, herbivore ya. Jadi ada 2 sifatnya, tapi sebutinnya salah satu aja. Bisa kumpulan hewan berkaki 4, bisa juga kumpulan hewan herbivore. Yang kedua, contohnya adalah 1, himpunan A anggotanya 1, 4, 16, 25. Nah, yang kita tahu 1, 4, 16, 25 ini masuk ke dalam kumpulan bilangan kuadrat atau pangkat 2 yang kurang dari 36. Kok kurang dari 36, Bu? Karena kan habis 25 pangkat 2-nya adalah 36. Boleh kurang dari 36. Berarti 36-nya nggak masuk karena ada kata kurang dari. Terus yang ketiga, itu ada notasi pembentuk. Jadi yang pertama ada mendaftarkan anggota, yang kedua ada menyebutkan sifatnya, yang ketiga ada notasi pembentuknya. Jadi pembentuk dalam huruf matematikanya. Perlu diperhatikan, ini ada 2 bagian ya. Jadi ada 2 bagian. Yang pertama untuk bentuknya itu ada X ya, X sedemikian sehingga, garis panjang itu disebut dengan sedemikian sehingga X titik-titik, bisa kurang dari, lebih dari, ya kan? Terus X elemen, huruf E itu elemen bilangan apa gitu. Terus ada juga X atau Y sedemikian sehingga Y-nya di tengah. Kalau Y-nya di tengah, bacanya dari tengah ya. Nah, lebih dari, kurang dari,
terus kurang dari atau lebih dari X elemen apa. Kalau misalkan ada dua seperti ini, X-nya bagian depan, ya, variabelnya bagian depan, berarti bacanya dari depan. Kalau variabelnya di tengah, berarti bacanya dari tengah. Contoh ya. Contohnya, Ibu ada himpunan A, 1, 2, 3, 4. Nah, kita tulisnya karena dia dibatasi oleh angka 4, jadi X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan, ya, kurang dari sama dengan. Kok ada tanda sama dengan? Karena 4-nya masuk, ya. X elemen bilangan asli. Misalkan kita mau ngambil asli boleh, cacah boleh, tapi kan karena dimulai dari 1 kita pakai asli ya. Atau si 4-nya nggak kita masukin, berarti X sedemikian sehingga X kurang dari 5. Kenapa kurang dari 5? Karena 5-nya nggak masuk. Nggak ada tanda sama dengan kan? Beda sama yang di atas. X elemen bilangan asli. Jadi boleh pakai cara yang atas, boleh juga pakai cara yang di bawah. Terserah mau bagian mana. Perlu diingat, X ini elemen atau anggota. Itu lambang ya, seperti huruf E besar ya. Nah, begitu. Kurang lebih itu untuk materi himpunan hari ini. Silahkan dipahami, yang penting silahkan dicatat, dan silahkan kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Semoga sehat selalu.